Maskernya dipakai Nasar, dipakai dengan benar. Normal masuk. Normal masuk. Langsung di tempat duduk masing-masing ya. Bulan normal. Cepat makan. Normal. Datang sekolah paling duluan? Saya. Siapa? Oh, Teddy yang datang sekolah paling duluan, dia yang sampai duluan. Nah, kalau begitu ibu beri kesempatan buat Teddy karena ini dia yang sampai duluan untuk membuka di dalam doa. Silakan Teddy, kita kesempatan untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih sudah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga pada tempat ini. Pada tempat ini ya Tuhan, kami anak-anakmu hendak belajar. Buka otak pikiran kami agar kami bisa menjawab apa yang dibilang dulu dari Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 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 Ya, silakan duduk. Terima kasih Teddy yang sudah membuka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Nah, hari ini Teddy yang jadi contohnya, dia yang hadir paling duluan, disiplin. Ibu harap juga kalian yang lain selalu disiplin, terutama belajar, datang sekolah, karena disiplin itu sangat besar sekali manfaatnya. Kalian nanti setelah dewasa, kalian akan menerima hasilnya kalau dari sekarang kalian sudah belajar untuk disiplin. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran, tapi ibu tanya dulu, ibu absen dulu ya, siapa yang belum hadir hari ini? Sudah hadir semua? Sudah. Oke, ibu mau panggil nama ya, dengan nama baik-baik. Kalian ini seat A ya, jadi kalian terpisah dengan teman yang seat B karena masih di dalam suasana pandemi, jadi kalian duduknya seperti ini dan juga kalian tidak hadir semua ya. Dengan nama baik-baik ya. Cornelia Intan Golo-Golo, Kartika Raja, Nasari Umbulado, Rafael Bani, mana? Samura Steady Damaroka, Yeskia Lumbutai, Yurike Bola Gulu, Simon Omnia Lende. Oke. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran yang kedua. Kemarin kita sudah di pembelajaran pertama. Jadi hari ini kita belajar masih tentang tema 2,
subtema 1 pembelajaran yang kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran yang pertama. Nah, hari ini kita belajar tentang pembelajaran yang kedua. Kita akan masuk di dalam organ pernapasan pada manusia. Nah, kemarin di pembelajaran yang yang pertama kita sudah belajar tentang organ pernapasan pada hewan. Siapa yang masih ingat organ pernapasan pada hewan yang kemarin Ibu ajar? Kira-kira ikan, organ pernapasannya apa? Insang. Menggunakan apa? Insang. Ya, hari ini kita belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Sudah siap belajar anak-anak? Sudah. Oke, tapi sebelum kita masuk di dalam materi, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai nanti sebentar di dalam pelajaran yang pertama. Ketika pembelajaran nanti Ibu berharap kalian bisa menyusun urutan organ pernapasan pada manusia dengan benar. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, Ibu berharap sebentar kalian bisa merangkum setiap fungsi pada organ pernapasan manusia dengan jelas. Terus tujuan yang ketiga, Ibu berharap sebentar kalian bisa membedakan proses pernapasan perut dan pernapasan dada. Tujuan yang keempat, sebentar Ibu berharap anak-anak bisa mengidentifikasi cara merawat organ pernapasan pada manusia dengan baik. Terus tujuan yang kelima, sebentar Ibu akan membagi kalian di dalam kelompok. Ibu berharap sebentar kalian di dalam kelompok bisa merancang pembuatan alat pernapasan sederhana. Terus sebentar nanti ada bacaan tentang organ pernapasan. Di situ Ibu berharap kalian bisa menyusun kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa. Terus sebentar Ibu juga berharap dalam kelompok kalian bisa membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya kapan, bagaimana, mengapa, siapa, dan apa. Bisa? Sudah? Oke, sekarang kita masuk di dalam pembelajaran yang pertama. Kalian lihat di papan. Ibu tunjukkan gambar yang ada di papan tulis. Ada gambar apa ini? Hewan-hewan yang tumbuhan. Mereka sedang buat apa ini di gambar? Bermain. Hewan ada bikin apa? Ada hewan apa saja di situ? Sapi, burung. Ya, oke. Nah, ini gambar mereka lagi menikmati udara segar. Anak-anak menikmati udara segar, sedang bermain. Ada hewan juga. Nah, hewan, manusia, ada tumbuhan tidak di gambar itu? Ada. Itu adalah makhluk hidup. Hewan, manusia, tumbuhan adalah makhluk hidup. Mereka dikatakan hidup kalau mereka bernapas. Karena hari ini kita belajar tentang pernapasan, berarti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dikatakan hidup karena bernapas. Kalau tidak bernapas disebut mati atau meninggal. Ya, sekarang Ibu tanya, kira-kira siapa di sini yang bernapas? Semua bernapas. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau semua bernapas, kira-kira bernapas itu apa? Siapa yang tahu? Bernapas itu apa? Coba Nasar, benar? Silahkan Nasar, yang tadi Nasar bilang. Jangan malu-malu, tadi apa? Oh, pintar, kuat. Kuat, supaya teman-teman bisa dengar. Benar sekali Nasar bilang, coba ulang. Benar sekali, bernapas itu menghirup udara dan mengeluarkan udara dan secara terus menerus, ya, otomatis terjadi terus menerus, hirup dan keluar. Tetapi Ibu kasih ingat ya, bernapas menghirup udara, banyak sekali udara yang kita hirup. Ada oksigen, di dalam kandungan udara itu ada oksigen, ada karbon dioksida, ada debu, ada air. Tetapi Ibu ingatkan bahwa di dalam pernapasan yang dibutuhkan oleh manusia hanya oksigen. Ibu ulangi, hanya apa? Oksigen. Hanya oksigen yang dibutuhkan oleh manusia di dalam bernapas. Nah, sekarang Ibu tanya, organ pernapasan manusia. Apa organ pernapasan manusia? Paru. Paru, Pak.
manusia bernapas masuk dari mana? Hidung dan sampai ke paru-paru. Udara itu masuk dari hidung sampai ke paru-paru. Tetapi untuk sampai ke paru-paru ada organ-organ lain. Nah, sekarang itu tunjukkan supaya kalian lebih memahami. Coba kalian lihat gambar yang ada di slide. Urutan pernapasan pada manusia. Yang gambar yang nomor 1 apa? Hidung. Bernapas udara masuk dari hidung terus ke faring, terus ke laring. Ibu tunjukkan ya. Faring ini ada di sini ya. Ini yang ada di sini yang ibu tunjukkan. Iya. Di agak bagian leher. Terus turun ke bawah. Ini yang laring ini. Bisa lihat? Laring ini ya. Sudah sampai ke ini. Terus yang berikut trakea. Trakea sudah sampai ke bagian dada. Habis trakea ada yang namanya bronkus. Kalian lihat? Ini bronkus anak panah itu di bagian dada, bronkus. Terus di bronkus ada lagi yang disebut dengan bronkiol, cabang-cabang yang ini ya. Cabang-cabang yang ini. Nah, yang gambar ini yang merah ini yang ibu keliling ini yang disebut dengan paru-paru. Nah, di paru-paru ini ada bagian yang kecil. Nanti kalian kita belajar sebentar tentang ada yang namanya alveolus. Ya. Nah, sekarang satu anak ambil buku tema 2 bagi buat ini teman-teman. Mungkin kita supaya kita lihat sama-sama bukunya. Di sini nanti sebentar ibu menyuruh kalian merangkum setiap fungsi dari organ pernapasan yang hidung, faring, laring, trakea dan seterusnya. Iya. Nanti kalian merangkum, kalian catat hal-hal yang penting, fungsinya kalian garis bawahi. Nah, ibu juga sudah ada ringkasan, sebentar nanti ibu jelaskan satu persatu. Kalian baca baik-baik, rangkum. Di hidung itu ada apa? Nanti sebentar ibu tanya ya. Terus di faring itu ada apa? Di laring ada apa? Di bronkus ada apa? Dan trakeanya ada apa? Ya, bisa? Bisa tidak? Oke, dibagi buat teman-teman Tika. Satu orang satu ya. Sampai ke ujung. Masih ada lagi? Masih ada lagi buku? Yang sudah dapat buku lihat pada halaman 13. Kalian bisa lihat bukunya. Itu di situ ada sistem pernapasan pada manusia. Kalian boleh merangkum satu persatu. Kasih keluar bukunya, rangkum. Lihat fungsi dari setiap organ. Mulai dari hidung, faring, laring. Garis bawahi hal-hal yang penting ya. Bisa tidak? Laring. Ada yang mau bertanya? Ada yang boleh mengerti? Nah, bagian yang rangkuman ini sistem pernapasan pada manusia ya. Lihat baik-baik hidung, faringnya, laringnya. Bagaimana? Ya, ini halaman 13. Lagi. Yes. Sudah merangkum, yes. Teddy dia punya buku. Mana bukunya Teddy? Oke, sudah selesai merangkum anak-anak? Sudah. Oke, pasti kalian capek. Nah, coba kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke, coba kalian semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, masih semangat? Masih, Bu. Nah, sekarang kita lihat yang tadi kalian catat. Kita masuk urutan organ pernapasan yang pertama. Ada apa? Hidung. Ada hidung. Nah, sekarang kalian lihat di slide. Ini gambar hidung. Di dalam hidung ada apa? Siapa yang tahu? Bulu hidung. Apa lagi? Selaput lendir. Apa lagi? Apa lagi di dalam hidung? Oke, kalau gitu tadi bilang ada bulu hidung. Bulu hidung berfungsi untuk apa? Menyaring udara. Pintar sekali. Terus yang kedua, selaput lendir untuk melembabkan udara. Sekarang kita masuk pada organ yang berikut. Apa organ yang kedua? Faring. Nah, kalian lihat fungsi dari faring. Ibu sudah rangkum juga. Yang pertama, di dalam faring, ibu ingatkan ya, ada organ yang bernama epiglotis. Ada di buku atau tidak? Ada di buku atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, nah kalian ingat baik-baik. Nah, di dalam faring ada
ada organ yang disebut dengan epiglotis. Nah, epiglotis itu dia punya fungsi ketika kalian makan makanan, dia akan terbuka. Tetapi ketika kalian bernapas, bagian yang ke pencernaan, karena faring, ibunya kan faring ini ada pada organ pernapasan, ada pada organ pencernaan. Jadi ketika kalian bernapas, dia akan terbuka. Tetapi pada saat kalian makan, untuk epiglotis ini dia akan tertutup ke bagian pernapasan. Supaya apa? Makanan yang kalian makan, minuman yang kalian makan, dia tidak masuk ke bagian pernapasan. Jadi ingat ya, nanti di pencernaan juga ada faring, di pernapasan juga ada faring. Tetapi epiglotis ini berfungsi untuk menutup saluran. Ketika kalian makan, menutup itu saluran pencernaan supaya jangan masuk ke pernapasan. Nah, kita masuk pada organ yang ketiga, disebut dengan lari. Kalian lihat gambar lari. Jadi udara dari hidung masuk ke faring, terus dia ke lari. Nah, di lari ini, dia ini ada gambarnya ini, dia berfungsi untuk mengeluarkan suara. Jadi suaranya kita yang besar atau yang pelan itu terjadi di lari. Kalau ada udara yang kuat, berarti kita suara kencang. Tetapi kalau udaranya tidak terlalu kuat, kita punya suara menjadi rendah. Nah, yang berikut trakea. Setelah dari laring dia ke trakea. Nah, di trakea kalian lihat ada fungsinya di situ, ada rambut halus yang berfungsi menyaring lagi. Jadi saringan yang pertama tadi ada di mana? Saringan udara. Di mana tadi? Hidung. Pintar sekali. Nah, saringan yang kedua sebelum dia masuk ke paru-paru, saringan yang kedua ada di trakea. Pintar sekali, ada di trakea. Dia menyaring lagi udara supaya yang udara yang bersih yang masuk ke paru-paru. Nah, sekarang ini bronkus. Kalian lihat bronkus ya. Organ yang berikut ini yang kalian lihat yang di slide yang di belakang ini yang disebut dengan bronkus. Dia cabang. Ada bronkus menuju ke kiri, ada bronkus menuju ke kanan. Karena paru-paru kita juga ada dua serambi. Ya, kita lihat ya. Nah, ini paru-paru kita. Paru-paru kita ada dua bilik. Kalian lihat ini paru-paru kanan, yang ini paru-paru kiri. Paru-paru kanan ada tiga gelang birek. Kalau paru-paru kiri kita ada dua gelang birek. Nah, di paru-paru ini ada selaput yang melindungi paru-paru. Ini disebut dengan pleura. Terus di dalam paru-paru ini, bronkiolus ini banyak sekali. Kalian lihat ya, itu ada jalan dan mulutnya. Di dalam bronkiolus ini ada banyak sekali cabangnya. Cabang ini di setiap cabang, ujung cabang bronkiolus ini ada yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus kalian lihat di sini yang kecil ini, dia seperti kantong-kantong udara. Ya, jadi nanti kalau ditanya kantong-kantong udara di dalam paru-paru disebut dengan alveolus. Nah, ini gambarnya yang ada di sana. Nah, di sini di alveolus ini yang terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, dia ada kantong udara di sebelah ini. Kalian lihat kalau alveolus ini dibelah, dia ada kantong-kantong udara ini. Disinilah terjadi pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida nanti yang dikeluarkan. Jadi kita menarik nafas membutuhkan oksigen, mengeluarkannya menjadi karbon dioksida. Sudah? Bisa memahami? Jadi sekarang siapa yang bisa sebut urutan organ pernapasan dari awal sampai terakhir? Kira-kira? Siapa? Teddy. Oke, sekarang kita dengar coba Teddy. Yang pertama, urutan yang pertama. Yang kedua, pintar sekali. Yang ketiga? Ya, yang keempat, sambil lihat ibu. Trakea, terus? Bronkiolus, pintar sekali. Dan? Alveolus, pintar sekali. Terus? Yang terakhir? Paru-paru. Siapa lagi? Tepuk tangan buat Teddy. Siapa lagi yang bisa? Ada yang bisa? Belum bisa? Oke, nah kalau begitu sekarang kita lanjut ya. Yang penting kalian ingat. Ulang dari yang awal ya, ingat organ pernapasan yang pertama. Nah, sekarang kita masuk di dalam sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia ada dua, disebut dengan pernapasan perut dan juga pernapasan dada. Sekarang kalian lihat pernapasan perut. Kalian lihat gambarnya. Nah, pernapasan perut ini ketika lihat di sini, dia penyakit atau gangguan yang menyerang sistem pernapasan kita manusia. Ini sudah ada rangkumannya yang di slide. Banyak kasih contoh saja penyakit yang pernah menyerang gangguan pernapasan kita manusia. Ada flu, mungkin anak-anak pernah mengalaminya. Terus ada asma, sesak napas, orang yang sesak napas bernafasnya setengah mati kalau kena asma, ya. Terus ada juga disebut dengan bronkitis, radang pada bronkus. Tetapi ada satu penyakit yang sekarang terkenal yang menyerang gangguan pernapasan kita manusia. Siapa yang tahu penyakit yang
sampai membuat anak-anak sampai tidak dapat sekolah. Sekolahnya terbatas. Penyakit apa itu? Apa? COVID-19. Benar sekali. COVID-19 dengan kata lain virus corona adalah penyakit yang menyerang gangguan pernapasan. Dia menyerang gangguan pernapasan, terkadang munculnya atau gejalanya panas, pilek, batuk. Kalau sudah sampai yang semakin akut, kita kehilangan indera penciuman dan juga perasa. Nah, COVID-19 itu berbahaya karena ada yang sampai meninggal. Tetapi COVID-19 itu tidak menyerang anak-anak kalau kita menggunakan masker, apa lagi? Cuci tangan, terus jaga jarak dan juga jauhi kerumunan. Oke, benar sekali yang kalian sebut. Kalau kita menerapkan 3M, kita pasti terhindar dari COVID-19. Selain itu kalian juga rajin beristirahat dan juga makan makanan yang bergizi. Oke kan? Nah, bagian yang terakhir yaitu cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama, olahraga yang teratur. Yang kedua, menghindari asap rokok dan seterusnya. Kalau kita organ pernapasannya kita sehat, pasti tubuh kita juga sehat. Oke, sekarang kita masuk ke berikut. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, kelompok yang kemarin Ibu sudah bagikan alat dan bahan, kalian sudah siap? Sudah. Bawa semua? Oke. Yang kemarin Ibu bagi kelompok 1 yang mana? Dalam kelompok bahan-bahannya sudah dipersiapkan? Sudah. Iya, Ibu bagi LKPD-nya. Kalian ikuti langkah-langkahnya dengan bahan yang sudah dipersiapkan cara kerjanya supaya menghasilkan alat pernapasan sederhana. Ya, ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Bahannya sudah. Oke. Oke, mana pakunya? Kan ada paku. Oke, pisaunya ada. Silakan dikasih. Kapasnya mana kali kaosnya? Oke. Dibuat lubang dulu. Sudah dibuat lubang? Dibuat lubang dulu. Dibuat lubangnya lebih banyak lebih bagus. Sudah dibuat lubangnya. Ikuti cara yang LKPD ya. Yang satu kelompok yang satu orang berfungsi tulis nama anggota kelompok. Supaya sebentar itu menilainya ada nama anak-anak. Ingat, yang satu orang berfungsi tulis nama anggota kelompok ya di LKPD. Di sini tulisnya di sini. Satu orang berfungsi tulis, yang lain sambilin. Caranya benar. Ya. Sudah ikuti semuanya. Ya. Ikuti di LKPD ya. Yang lain bantu supaya jangan hanya Teddy saja. Nanti sebentar masing-masing presentasi ya cara menggunakan alat sederhana ini. Ikuti yang ada di LKPD. Satu saja yang ditulis nama. Satu saja. Tidak, yang satu dikasih teman supaya mereka bisa lihat LKPD-nya. Iya. Lihat baik-baik tutupannya bagaimana digambar. Oke. Yang kelompok ini coba pasang tutupannya. Lihat baik-baik sesuai dengan digambar. Tidak hanya satu saja yang ada nama. Bagaimana tutupannya? Digambarnya itu tutupannya bagaimana?
Tetapi kamu banyak di atas bagaimana? Nomor 6. Sama. Belum ini sudah selesai atau belum? Lihat dengan di gambar. Iya kan? Ini dibuka dulu ini. Lihat seperti itu yang lain. Ini. Lihat dengan gambar mana? Coba, Hiro. Coba dites. Coba. Bagaimana rasanya? Kayaknya bagaimana kalau kayaknya? Ini sudah masuk di dasar belum di dasar? Nah, kelompok yang lain, teman yang lain tidak bantu. Caranya itu, kayaknya itu dililit kan, pinggir-pinggir, kasih keliling, itu. Sudah yang benar. Kalau di Hiro bagaimana? Tidak semua tidak salah, cuma ada udara kan? Ya, nanti ini kapas, kain, ini yang disebut dengan penyaringan udara ya. Kalau pada manusia kan ada pada bulu hidung dan juga ada pada trakea. Nah, ini lubang-lubang ini nanti udaranya masuk dari lubang-lubang. Coba presentasi bagaimana cara menggunakan alat kesehatan yang sederhana. Siapa yang bisa duluan? Cara menggunakannya. Terus lepas. Nah, ini contoh yang ibu buat ini supaya ketika ada orang yang sakit, kalian bisa lihat pada rumah sakit. Biasanya kalau orang yang sakit pada asma, ya sudah menyampaikan hasilnya. Masih semangat? Masih. Coba tepuk 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Oke, kita masuk di dalam evaluasi. Ya, ibu akan mengukur pembelajaran kalian hari ini sampai di mana. Ini evaluasinya, kalian kerja masing-masing, tulis nama, ulangan ya. Pemahaman kalian hari ini tentang materi. Tidak boleh bertanya pada teman. Soal ini tentang pernapasan pada manusia, materi yang tadi kalian sudah pelajari. Kerja sendiri-sendiri. Siap penanya, tulis nama, kelas. Ingat sheet ya, kalian sheet A atau tidak, langsung kerja sudah di dalam sini, tulis jawabannya, langsung dikumpul di. Kalian presentasi cara menggunakan alat bantu sederhana pada organ pernapasan. Coba presentasi. Yang kelompok mana yang duluan? Yang kedua. Mana kelompok 2? Di sana. Coba. Oh, yang sini. Oke, coba presentasi cara menggunakannya. Iya. Tepuk tangan. Nah, kelompok yang pertama coba cara menggunakan alat bantu kesehatan. Iya, sudah, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, ini pada alat yang kalian buat sudah ada udaranya masuk dari lubang-lubang, terus kapas dengan kain yang sudah basah ini dia menjadi penyaringan. Ya, kalau pada tubuh manusia penyaringan kita ada di bagian mana? Hidung dengan trakea. Pintar sekali, tepuk tangan buat kalian. Nah, masih di dalam kelompok ya. Tadi kita pembelajaran hari ini muatannya tentang IPA dengan bahasa Indonesia. Sekarang kalian lihat di papan.
Pada di papan, kita masuk dalam pembelajaran bahasa, muatan bahasa Indonesia. Nah, buku cetak yang tadi kalian masih ada? Oke, pada pembelajaran bahasa kita sesuai dengan tujuan yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kalian harus bisa membuat kata tanya dari teks yang kalian baca. Nah, kemarin kita sudah belajar menggunakan kata tanya. Siapa yang masih ingat kata tanya yang kemarin kita gunakan? Apa? Kamu. Kata tanya apa? Apa? Terus? Mengapa? Bagaimana? Oke, pintar sekali. Tepuk tangan buat kalian. Oh, masih lemah. Sekarang kita tadi sudah capek dan berdiskusi, makanya sudah lemah. Coba mana maskernya? Aduh, kebiasaan. Coba kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, nah ini kata tanya yang Ibu hanya ingatkan ya, karena kemarin kalian sudah belajar. Ada 6 kata tanya. Yang pertama ada kata tanya apa? Yang kedua siapa? Iya, yang ketiga gimana? Yang keempat mengapa? Terus bagaimana? Dan kapan? Ya, apa ini untuk menanyakan hal atau benda. Terus kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat berada. Terus kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab. Dan terakhir kata tanya bagaimana menanyakan. Ya, terus kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Oke, sekarang lihat di buku teks kalian. Kalian sudah baca tadi. Terus sekarang Ibu bagi LKPD-nya. Kalian susun cari kata tanya. Terus jawabannya kalian buat pertanyaan menggunakan kata tanya siapa, apa, di mana dan sebagainya. Kalian isi dengan jawabannya di tabel yang Ibu sudah siapkan ya. Jangan lupa kalian tulis namanya supaya nanti Ibu kasih nilai. Baca dulu itu teks. Terus kalian buat kata tanyanya dengan jawaban. Kalimat tanyanya menggunakan kata tanya ya. Masih tetap di kelompok. Mana buku bacaannya? Buat kalimat tanya menggunakan kata tanya. Apa, bagaimana, siapa. Bukunya simpan. Oke. Nanti sebentar presentasi ya. Simpan dulu itu, yes. Tulis dulu bahasa. Siapa yang bagian tulis kalian tentukan. Terus bagi. Kalian kan ada beberapa orang. Oh, yang ini dia masukkan kalimat tanya. Buat kalimat tanya menggunakan kata tanya apa. Bagi teman-teman supaya cepat. Satu orang mendapat bagian susun kalimat tanya siapa, yang satu apa, yang satunya bagaimana. Supaya bisa cepat. Nanti dikasih. Oke. Yurika susun kalimat tanya menggunakan kata tanya apa? Siapa? Oke, nanti siapa yang bagian tulis di sini? Teddy. Oke, nanti kata tanya siapa kasih ke Teddy ya. Terus yes? Oh, pakai kata tanya apa? Oke, buat kalimatnya dan masukkan ke juru tulisan supaya sebentar jadi presentasi. Oh, jangan Teddy lagi ya. Nanti yang lain ya. Gini siapa? Susun kata tanya apa Intan? Kata tanya apa Intan? Di mana? Oke, terus kasih Mas Teddy ya. Terus Nasar susun kalimat menggunakan kata tanya apa? Oh siapa? Oke, kasih Mas Teddy ya. Supaya cepat kita presentasi sebentar. Dioksida. Kata tanya apa Intan? Di mana? Oke, kalau Nasar kata tanya apa? Siapa? Siapa yang bagian tulis? Oh iya, masukkan ya buat kalimat tanyanya menggunakan kata tanya masukkan ke tiga. Oke, kelompok 1 sudah? Sudah kelompok 1. Kalian siapa yang mau presentasi? Yang baca saja, tidak usah malu-malu. Suara keras supaya ini. Tika atau Intan atau Rafa? Baca. Ayo Intan saja ya, pintar Intan. Ayo tepuk tangan buat Intan supaya dia nanti Intan bacanya kata tanya dari nomor 1 sampai 3 kan ada 6 ya. Nanti kelompok di sini bacanya dari nomor 4 sampai 6 ya. Oke, coba Intan berdiri baca kalimat tanya yang sudah dibuat nomor 1, 2 dengan 3. Iya, dengan jawabannya boleh berdiri ya.
yang terlihat. Jawaban organ pernapasan manusia yang terlihat adalah hidung. Iya, pintar sekali. Yang kedua, bagaimana menjaga kesehatan organ pernapasan? Jawabannya adalah olahraga terus sehingga tetap sehat. Bagus. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga pernapasan kita? Jawabannya adalah agar tubuh kita tetap sehat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah bagus cara menyusun kalimatannya. Sudah bagus atau belum? Sudah. Oke, sekarang kita kelompok 1 tenang supaya kita lihat lagi presentasi dari kelompok 2. Siapa yang baca? Oh iya, Teddy yang baca. Bacanya mulai dari kata tanya. Di mana? Oke, silakan. Di mana tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jawaban di alveolus. Oke, bagus. Yang kelima, kapan? Suaranya kasih keras. Yang kelima, kapan? Kapan manusia membutuhkan oksigen? Setiap saat manusia membutuhkan. Jawaban setiap saat manusia membutuhkan oksigen. Oke. Yang keenam, siapa? Siapa yang membutuhkan oksigen lebih banyak? Jawaban atlet yang sedang bertanding atau yang sedang tidur. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kalimatnya menggunakan kata tanya, apa, siapa, dan di mana. Iya, untuk kelompok 2. Nah, tadi kalian sudah belajar pada pembelajaran apa tadi? Muatan pembelajaran yang pertama IPA dan yang terakhir tentang bahasa Indonesia. Nah, kita akan sampai pada penghujung yaitu evaluasi. Ibu akan memberikan soal, kalian kerjakan, buku-buku dikasih rapi, kan evaluasi ini tidak boleh lihat. Ibu mau mengukur atau mengetes pencapaian kalian pembelajaran hari ini, apa yang kalian kuasai melalui evaluasi. Jangan lupa tulis nama pada evaluasi. Oh ya, yang tadi diskusi kelompoknya sudah ditulis nama supaya kumpul ke ibu. Terus presentasinya KPD yang pertama dengan yang kedua kumpul. Ini yang pertama, tulis nama anggota kelompok sudah. Buku ingat baik-baik urutan pernapasan yang tadi. Sudah selesai? Sudah periksa ulang? Nama sudah selesai? Oke, sekarang kumpul. Ibu yang jalan kumpul ya. Silakan. Diisi semua? Bisa kerja semua? Oke, pintar. Nanti ibu periksa ya, besok ambil hasilnya ya. Nanti ibu kasih nilai, sebentar ibu periksa, besok ibu bagikan kembali. Oke, sudah? Oh, yang salah ibu lupa. Nah, sekarang ibu bertanya. Hari ini kalian belajar tentang apa? IPA dengan bahasa. IPA tadi belajar tentang apa? Coba, Bapak ya, tadi IPA belajar tentang apa? Belajar tentang apa tadi? Pernapasan manusia. Apa lagi yang kalian ingat? Pernapasan pada manusia. Apa yang kalian ingat tadi? Ada apa di organ pernapasan manusia? Hidung. Benar, yes. Apa lagi? Saring. Laring. Trakea. Bronkus. Dengan alveolus. Oke. Terus difungsi pada alveolus tadi. Apa? Ada pertukaran apa di situ tadi? Pada alveolus. Pertukaran? Ya, pertukaran
menjadi oksigen menjadi karbon dioksida. Atau lupa ini anak-anak. Terus tadi penyakit-penyakit yang menyerang organ pernapasan apa saja? Flu, apa lagi? Asma, benar sekali. Apa lagi? Pilek sama dengan flu. Apa lagi? Yang paling terkenal yang menyerang COVID-19. Terus cara menjaga yang tadi ingat organ pernapasan. Olahraga, benar sekali Intan. Apa lagi? Makan makanan yang bergizi. Jauhi asap rokok. Terus pada bahasa tadi kita semua. Bahasa tadi membuat pertanyaan menggunakan kalimat hanya. Oke. Nah, catatan semua yang tadi rangkuman yang sudah ada. Kalian belajar di rumah ya. Terus ada PR yang Ibu berikan untuk kalian kerjakan di rumah ya. Iya. PR ini Ibu harap kalian kerjakan di rumah dengan catatan tadi yang Ibu sudah berikan. Kalian kerjakan. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta salah seorang siswi saja yang cewek yang mungkin bawa pulang. Siapa yang bisa? Oke, terima kasih. Silahkan sikap doa yang baik dari mana? Satu apa? Ulang. Satu. Kedua. Yang ketiga. Nah, hati-hati di jalan, ingat PR itu dikumpulkan ya. Jangan lupa PR kalian kerjakan di rumah ya. Ya, yuk siapa yang ketua silakan guys. Terima kasih Bu dan teman-teman. Shalom semua. Shalom Ibu, shalom teman-teman. Sampai jumpa ya. Yuk, dadah. Jaga jarak masker, ingat. Pulang rumah hati-hati di jalan.